Halo warga sekuler sekalian. Jadi guys, beberapa tahun yang lalu ada seorang murtadin yang dibunuh karena berprofesi seorang penginjil. Wow, gila, gila. Gila, 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 gila. Gila luar biasa. Bayangkan ada seorang murtadin hanya karena dia berprofesi seorang penginjil, hanya karena dia murtad, pindah agama, dibunuh guys. Aduh, brrr, luar binasa, sangat-sangat mengerikan, gila banget. Ada yang mengatakan karena dia menghina agama tertentu misalnya. Ada yang mengatakan karena dia menghina agama RT6 gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa dia sebenarnya nggak menghina. Ya, kemudian ada yang mengatakan bahwa sebenarnya dia itu mengejek agama tertentu gitu. Jadi simpang siur ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di Konoha itu kalau ada orang yang murtad dan ada banyak warga Konoha berpikir bahwa orang yang murtad itu harus dibunuh gitu. Kenapa ada prinsip semacam ini? Apakah ini bersumber dari agama atau tidak? Apakah ini bersumber daripada kitab suci atau tidak? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Ya, kemudian ada satu hal yang menarik daripada murtadin yang saya masuk ini. Apa itu? Jadi guys, ternyata murtadin yang saya masuk ini adalah seorang pria bernama Omega Suparno. Nah, awalnya Omega Suparno ini berasal dari keluarga muslim yang taat. Keluarganya semuanya muslim ya. Kemudian dia juga sekolahnya di sekolah-sekolah muslim gitu ya. Dan suatu ketika dia dapat pencerahan lalu pindah ke agama Kristen dan memutuskan untuk jadi penginjil. Konon katanya dia banyak memurtadkan orang. Nah, karena ada lonjakan murtadin ya di daerahnya, di daerah Jawa Tengah, maka orang-orang khawatir. Ya, orang seperti ini harus di-stop karena banyak banget orang yang murtad gara-gara ini. Harus di-stop, lalu diincar. Dan 3 orang meringkus keberadaan daripada seorang murtadin bernama Omega Suparno. Dan singkat cerita, dia dibunuh guys. Wow. Sangat mengerikan sekali ya. Sangat mengerikan sekali coy ya. Hanya karena pindah agama, dibunuh. Sementara setelah di penjara ya, ketiga orang ini dipenjara guys, karena ini melanggar hukum ya. Apapun alasannya ini melanggar hukum. Walaupun dalam agama tertentu di Konoha itu ada hukumnya gitu ya. Tapi tetap ini melanggar hukum di Konoha. Nah, setelah diusut oleh aparat di Konoha, ternyata dia tidak terbukti mengejek agama RT6. Dia tidak terbukti memaksa orang untuk murtad. Dia tidak terbukti menjelek-jelekan agama RT6. Dia hanya memberitakan Injil. Itu yang jadi permasalahan. Tapi dibunuh coy. Aduh, sangat-sangat mengerikan. Mengerikan sekali. Padahal nenek moyang kita itu sangat toleransi guys. Nenek moyang kita tidak pernah mengajarkan kita untuk intoleransi. Nenek moyang kita tidak pernah mengajarkan untuk membunuh. Ya karena pindah agama, membunuh gitu. Ya, ini mohon maaf ya disclaimer on ya. Ini dari sudut pandang edukasi ya. Jadi ini yang menarik menurut saya pribadi. Ada fakta yang menarik yang jarang dibahas tapi ini semacam gajah dalam ruangan. Apa sih gajah dalam ruangan? Di Inggris ada istilah gajah dalam ruangan. Gajah dalam ruangan ini sama seperti suatu masalah besar tapi jarang dibahas karena nggak enak gitu ya. Di video saya akan bahas ya walaupun nggak enak ya. Karena ini penting guys. Apa itu? Kalau misalnya ya, katakanlah warga Konoha itu berprinsip kalau ada orang murtad harus dibunuh karena dianggap pengkhianat. Nah, kalau misalnya dia mengatakan ya apakah ini berlaku di Konoha atau tidak?
Oh itu kan nggak berlaku, itu kan kondisi perang. Nah, konteks ayatnya itu kan kondisi perang. Nah, permasalahannya menurut Pak Islah Barawi, orang-orang yang radikal menganggap bahwa sekarang Konoha itu kondisi perang. Itu yang jadi permasalahan. Dan ini juga sudah saya tanya sama Guru Gembul. Guru Gembul mengatakan, ya orang-orang seperti ini sebenarnya orang-orang yang antisosial katanya. Orang yang membunuh itu sebenarnya orang-orang antisosial. Tapi mereka kan membunuh pasti ada alasannya gitu. Nah yang jadi pertanyaan, apakah alasannya itu karena ada ayat-ayat tertentu misalnya yang mengatakan bahwa kalau ada orang pindah agama murtad harus dibunuh gitu. Jadi simpang siur gitu ya. Jadi ini masalah besar ya. Kemudian selain itu, ya ini sangat penting sekali ya. Yang garis bawah ya, sangat penting sekali. Ya, ini seperti gajah dalam ruangan. Gini, kalau misalnya ada agama, ya, saya tidak menyebutkan agamanya, agama tertentu misalnya, mengatakan bahwa kalau lu pindah agama dibunuh karena lu dianggap pengkhianat. Apakah ini hukum negara atau hukum agama? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Ini kan hukum agama ya. Nah, apakah ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan? Kalau ada ajaran yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, apakah itu ajaran yang baik atau tidak? Saya cuma bertanya ya, saya tidak memberikan kesimpulan ya. Apakah itu ajaran yang baik atau tidak? Kalau ada ajaran misalnya nih membunuh ya, misalnya ini misalnya membunuh orang lain yang murtad, apakah ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan? Bertentangan, ya kan? Apapun alasannya. Lalu kalau ada ajaran bertentangan dengan nilai kemanusiaan atau ayat-ayat yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, kenapa hal ini tidak pernah dibicarakan gitu? Ya kan? Artinya gini, bebas kalau kalian mau yakini agama kalian itu yang paling masuk akal, paling wow, yang paling suci. Tapi kalau misalnya ada ayat atau ya prinsip yang mengatakan kalau pindah agama harus dibunuh, itu kan bertentangan ya. Jadi menurut keyakinan saya, keyakinan itu tetap kita hargai keyakinan orang lain. Asal jangan mengganggu orang lain. Kalau pindah agama itu dibunuh, itu kan mengganggu kan. Ya, itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Jadi itu artinya ya tidak boleh bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Nggak boleh. Itu yang jadi permasalahan. Nah, kemudian selain itu ya warga Konoha itu kan kadang nggak bisa membedakan mana hukum agama dan hukum negara. Jadi ini timpang tindih gitu ya. Ada hukum agama dan ada hukum negara. Timpang tindih. Kita ngikut hukum yang mana? Kenapa agama itu punya hukum sendiri? Ini yang jadi pertanyaan besar gitu. Kenapa ada agama punya hukum sendiri? Sementara agama lain nggak punya hukum sendiri gitu ya. Seperti Buddha misalnya, seperti uh, Konghucu misalnya, atau agama lain misalnya nggak punya hukum sendiri. Kenapa ya agama di Konoha itu punya hukum sendiri? Kan ini yang jadi permasalahan. Jadi tumpang tindih kan. Berarti itu artinya apakah agama itu menginvasi negara gitu? Karena kan ada hukumnya kan. Agama punya hukum sendiri, ya, negara punya hukum sendiri. Lalu kita ngikut yang mana? Hukum agama atau hukum negara? Ya kalau kita hukum negara, kenapa ada pembunuhan gitu? Ya kan? Berarti orang-orang ini menganggap bahwa di agama mereka itu ada hukum gitu. Kita mengikut hukum yang mana? Hukum negara atau hukum agama? Kalau misalnya mengatakan hukum negara itu kan buatan manusia, hukum agama itu kan hukum buatan Tuhan misalnya. Kapan hukum itu dibuat oleh Tuhan? Saya cuma nanya sama yang nonton videonya. Misalnya nih, ya, bunuhlah orang yang murtad misalnya. Ada misalnya nih ada ayat seperti itu misalnya. Saya tidak menyarankan ini dari sudut pandang edukasi ya. Ya, saya ngambil sudut pandang edukasi. Kapan Tuhan ngomong seperti itu? Kapan jawab? Di mana gitu? Ya, kalau misalnya mengatakan, oh ada dapat ilham misalnya, ada dapat message misalnya atau pesan dari malaikat misalnya. Kapan malaikat ngomong seperti itu? Di mana gitu? Ya, ketemunya di mana gitu? Oh itu kan ketemunya di tempat sepi. Kenapa harus tempat sepi? Ya kalau itu pesan dari Tuhan, kenapa nggak di tempat ramai aja gitu? Ya kan? Kenapa zaman sekarang nggak ada lagi orang yang dapat wahyu gitu ya dari malaikat misalnya? Apakah karena zaman sekarang ini ada HP gitu sehingga nggak bisa di video gitu kan, di foto gitu?
Ya boleh dong saya bertanya, saya tidak menyimpulkan ya, saya boleh bertanya dong, kapan ya, apakah ini ilmiah atau tidak? Kalau ada wahyu turun nih ya, misalnya nih ya, wahyu turun ke malaikat misalnya, lalu dicatat oleh nabi misalnya. Apakah ini keimanan? Yes, ini keimanan. Ya, jadi hukum agama itu apakah keimanan? Itu keimanan. Apa definisi keimanan? Definisi keimanan itu kita menganggap bahwa satu hal itu benar walaupun tidak terbukti secara langsung, secara ilmiah atau secara nyata. Itu definisi keimanan. Itu definisi keyakinan dari sudut pandang kamus Cambridge gitu. Ini dari sudut pandang kamus Cambridge. Saya cuma bertanya sama yang videonya, kapan Tuhan ya ngomong seperti itu? Ya, kalau hukum yang kita anggap bahwa hukum itu berasal dari Tuhan, itu kan keimanan kita kan. Iya kan? Kalau misalnya ada hukum mengatakan bunuhlah orang yang murtad misalnya. Ini kan keimanan ya. Apa definisi keimanan? Kita menganggap bahwa satu hal benar walaupun tidak terbukti secara ilmiah atau secara langsung. Lah, kalau tidak terbukti secara ilmiah atau secara langsung, itu kan perasaan kita kan. Keimanan itu kan bisa dikatakan bahwa itu kan persepsi kita gitu ya. Ya, kalau misalnya mengatakan, oh enggak, keimanan itu kan harus bermoral dan sebagainya. Gimana kita mengatakan keimanan kita bermoral, wong orang yang pindah agama, kita imani dibunuh atau Tuhan marah gitu. Kalau misalnya Tuhan marah misalnya, oke lah misalnya Tuhan marah. Bayangkan nih, Tuhan menciptakan semua manusia gitu ya. Semua agama ya diciptakan oleh Tuhan yang sama. Lalu ketika ada orang yang pindah agama gitu, lalu dia marah gitu. Kan dia kan yang menciptakan semua agama gitu. Semua manusia diciptakan gitu. Lalu tiba-tiba ada yang pindah agama, dia marah gitu. Itu kan nggak masuk akal. Bukankah Tuhan itu maha bijaksana? Ya jadi ini yang perlu kita pahami. Tuhan itu kan maha bijaksana ya. Kenapa di satu sisi dia maha bijaksana, di sisi lain dia maha menghukum? Kan nggak konsisten gitu ya. Ya, apakah itu namanya bipolar? Nah ini yang jadi pertanyaan besar. Apakah ini bipolar? Ya, saya tidak ini ya menyimpulkan ya. Anda yang menyimpulkan ya. Apakah ini bipolar atau tidak? Kalau ini bipolar, ya kenapa tidak dari dulu diperdebatkan gitu? Itu yang jadi pertanyaan. Ya, jadi harus didebatkan gitu ya. Kenapa ada hukum agama yang meloloskan hukum bunuh yang pindah agama gitu? Kan nggak masuk akal. Mengerikan sekali ya ternyata ya. Aduh, sangat-sangat mengerikan. Ini mencederai yang nilai-nilai kemanusiaan. Pantesan ya ada banyak teman saya itu ya di KTP masih RT 6 tapi dia tuh nggak pernah ibadah lagi gitu ya. Dia menganut agama lain gitu ya, tapi secara diam-diam di KTP dia masih menganut agama RT 6 gitu. Tapi hatinya nggak di situ lagi. Ada banyak seperti itu guys. Jadi secara tidak langsung ini kan semacam pemaksaan ya. Kalau pindah agama itu dieksekusi. Ini kan semacam pemaksaan. Ya nggak sih? Saya cuma bertanya, saya tidak memberikan jawaban. Sangat mengerikan ya, kalau suatu negara itu berdasarkan negara agama. Waduh, gila banget ya. Coba sebutkan satu saja negara yang maju di dunia ini yang berdasarkan agama. Sebutkan satu saja, nggak usah banyak-banyak, satu aja. 10 negara maju di dunia ini yang maju karena berdasarkan agama. Coba sebutkan satu saja. Saya nggak minta banyak, satu saja, nggak ada. Itu artinya berarti negara agama itu gagal. Ya buktinya seperti ini ya, pindah agama, dieksekusi gitu. Ngaco itu namanya. Aduh, mengerikan sekali. Brr. Ya, sangat mengerikan, gila. Pantesan investor pada kabur ya, pantesan Konoha nggak maju-maju ya, pantesan Afghanistan ribut mulu ya, iya kan? Orang seperti ini kok hukumnya, aduh, gila banget ya, luar biasa. Aduh, sangat-sangat mengerikan sekali. Sampai mengorbankan nyawa. Dan kejadian ini terjadi tahun 2012 guys. Padahal dia sekolahnya di sekolah muslim gitu. Ya gini guys, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk murtad gitu ya. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk pindah agama. Tapi saya ngajak yang nonton video untuk diskusi gitu ya. Supaya kita ya menemukan agama yang
berpikir kemanusiaan gitu ya. Agama yang tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Ya, mohon maaf ya bagi yang terpilih. Saya tidak nyuruh yang terpilih untuk murtad ya. Enggak. Saya tidak nyuruh yang terpilih untuk mualaf atau apapun. Saya tidak nyuruh yang terpilih untuk beragama. Enggak. Tapi karena ini masalah publik. Ini masalah publik. Pembunuhan itu masalah publik. Bukan masalah pribadi lagi. Ya, kecuali dia nggak dibunuh nggak jadi masalah. Ini kan pembunuhan. Ini masalah publik yang perlu dibahas gitu ya. Kita sebagai kaum intelektual ya harus bahas ini supaya jangan terjadi gitu. Kita cari jalan keluar gitu ya. Biar kita waras gitu ya. Kadang-kala kalau saya perhatikan orang yang beragama itu nggak waras gitu. Nggak semua tapi di kelemahan. Tapi rata-rata mereka nggak waras. Otaknya terlalu ini ya, terlalu sedeng gitu ya kalau saya perhatikan. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Tidak kamu berpihak di dunia Anda yang menyimpulkan. Oke guys, ya sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, sangat profesional.